Halo anak-anak semua, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Ibu Guru untuk hari ini. Anak-anak, kita kembali bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita semua, sehingga seminggu yang lalu Tuhan menolong, dan hari ini kita kembali boleh bersama-sama menikmati akan kebaikan Tuhan. Anak-anak, sebelum kita akan memulai, anak-anak akan siapkan dulu Alkitabnya, kemudian persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua, dan setelah itu mari kita duduk dengan manis, mempersiapkan hati kita untuk sama-sama memuji Tuhan dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Mari anak-anak semua bangkit berdiri dan kita akan angkat pujian, Kita Semua Anak Raja. Nah anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pendengaran kita untuk mau menyambut akan cerita firman Tuhan. Semua tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami kembali boleh berkumpul satu dengan yang lain. Kami telah memuji dan mempermuliakan namamu, dan saatnya Tuhan Yesus kami akan sama-sama mendengarkan akan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami pengertian supaya kami bisa memahami cerita firman-Mu pada pagi hari ini, dan terlebih Tuhan Yesus kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kakak Tirsa yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus sertai, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut Kakak Tirsa akan menjadi kekuatan kami bersama. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami mau sambut cerita firman-Mu. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang anak bungsu yang hilang. Terdapat dalam kitab Lukas 15 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-32. Ada seorang ayah, dia mempunyai 2 orang anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Ayah ini sangat menyayangi kedua anaknya. Dia tidak membedakan anak sulung dan anak bungsunya. Ayah ini menyayangi keduanya. Suatu hari tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Ayahnya pun terkejut mendengar hal itu. Tetapi karena ayahnya sangat menyayangi si bungsu, lalu ayahnya memberikan harta itu kepada anak bungsunya. Tanpa berpikir panjang, ia menuruti permintaan anak bungsunya.
Setelah mendapatkan harta, si bungsu sangat senang. Dia senang sudah bisa mendapatkan harta yang menjadi bagiannya. Nah, adik-adik, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh hartanya dan ia mendapatkan uang. Nah, adik-adik, si bungsu sangat senang, hatinya sangat senang mendapatkan banyak uang. Karena sudah mendapatkan banyak uang, lalu anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan ayahnya, meninggalkan saudaranya, dan meninggalkan semua harta yang ia miliki. Nah, di negeri yang jauh dari keluarganya, anak bungsu itu memboroskan uangnya, menghabiskan uangnya dengan hidup berfoya-foya tanpa memikirkan hari kedepannya seperti apa. Tapi hidupnya sangat senang, dia menghabiskan seluruh hartanya. Ketika uang anak bungsu itu pun habis dan ia mulai melarat, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba di negeri itu mengalami bencana kelaparan. Semua orang mengalami kelaparan, termasuk si bungsu. Karena sudah tidak mempunyai uang lagi dan ia sudah kelaparan, anak bungsu itu pergi mencari kerja. Dan dia mendapat pekerjaan menjaga babi di ladang. Nah, dari yang mempunyai harta yang banyak, karena terlalu boros, makanya uangnya habis dan sekarang ia harus mencari pekerjaan. Dengan lelahnya bekerja, si bungsu menjadi lapar. Karena sangat lapar, anak bungsu itu pun juga ingin makan makanan babi. Tetapi makanan babi pun tidak ada yang tersisa. Kita lihat ya adik-adik, anak bungsu ini sangat menderita. Hal yang tadinya punya banyak uang, karena ia boros, ia berfoya-foya, dia rela menjaga babi. Padahal hal yang tidak pernah ia lakukan. Ketika sedang menjaga babi, anak bungsu itu menjadi sadar. Ia teringat kepada ayahnya dan saudaranya. Betapa enak menjadi pegawai ayahku yang berlimpah-limpah. Dia bisa makan yang enak, bisa hidup dengan layak ya. Karena sudah sadar akan perbuatannya, anak bungsu itu pun pergi pulang dan ia ingin menjadi orang upahan ayahnya. Ia pulang ke negerinya dan ia mau bekerja bersama ayahnya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Nah, dan apa yang terjadi adik-adik? Sang ayah berlari mendapatkan anak bungsu itu, lalu memberikan pakaian, cincin, dan sepatu yang terbaik. Padahal, kalau kita pikir, anak bungsu sudah meminta semua hartanya untuk ia ambil dan ia pakai berfoya-foya. Tapi ayahnya tetap memaafkan si bungsu, tetap menyayangi si bungsu. Hari ini mengajarkan tentang perumpamaan yang dimana seorang ayah ini adalah Tuhan Yesus dan anak bungsu ini adalah kita semua anak-anak Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan tetap menginginkan kita kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki, ke jalan yang benar, ke jalan yang seturut dengan kehendaknya Tuhan. Nah adik-adik, mulai sekarang jangan pernah berpikir bahwa nanti aku dimaafkan sama Tuhan. Tetapi haruslah kita menjauhi perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ya, itulah tadi cerita firman Tuhan. Semoga firman ini dapat menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjadi pedoman untuk adik-adik bahwa
seberapapun kesalahan kita, Tuhan Yesus akan tetap memaafkan kita. Amin. Hari ini kakak akan kasih ayat hafalan ya. Terdapat dalam Lukas 15 ayat 24. Dihafal ya. Itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan Yesus, kami naikkan hanya kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami semua. Hari ini kami telah beribadah kepadamu dan kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Ya Tuhan, semoga kami selalu menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Diberkati orang tua kami, diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjaga dan mendidik kami. Untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, mari ya Tuhan Engkau menjamahnya dan menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka rasakan. Untuk teman-teman yang berulang tahun Tuhan, terima kasih Engkau telah menambahkan satu lagi usianya. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Kami semua Tuhan dijauhkan dari segala penyakit, mara bahaya, dan kami senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu, dan terima kasih telah mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.